Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Alfadia Lestari. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Supervisi Klinis. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan pemateri pada diskusi kali ini. Yang pemateri pertama dengan saya sendiri, pemateri kedua Saudari Misratul Aini, pemateri ketiga Saudari Faizatun, pemateri keempat Ulindra Amelia, dan pemateri terakhir adalah Saudari Wahyuni. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang supervisi klinis. Menurut pendapat para ahli, ide supervisi klinis berasal dari praktek kedokteran, yaitu hubungan antara dokter dengan pasiennya. Supervisi klinis diperkenalkan dan dikembangkan oleh Maurice L. Chogan, Robert Goidemer, dan Richard Weller di Universitas Harvard. Richard Weller dalam Bola 1982 memberikan batasan supervisi klinis sebagai layanan yang memfokuskan pada perbaikan pengajaran dengan menjalankan siklus yang sistematis dari tahapan perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan pengajar, sebenarnya dengan tujuan untuk modifikasi yang rasional. Faktor yang sangat menentukan keberhasilan supervisi klinis adalah kepercayaan guru bahwa tugas supervisor semata-mata untuk membantu guru mengembangkan pengajarannya. Selanjutnya, upaya untuk memperoleh kepercayaan dan guru memerlukan satu iklim kerja yang disebut dengan istilah kolegial. Di samping itu, untuk melaksanakan supervisi klinis, diperlukan kesediaan supervisor dan guru untuk meluangkan waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Saudari Misratul Aini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misratul Aini akan melanjutkan paparan materi dari teman kelompok saya. Menurut Bola dalam bukunya menyebutkan bahwa supervisi klinis adalah bantuan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajarnya dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan calon guru dalam pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan. Yang kedua, supervisi klinis terdiri atas tahapan pendahuluan, di mana tahapan pendahuluan diadakan sebelum kegiatan mengajar yang dilaksanakan dalam suasana akrab dan terbuka. Tahapan observasi mengajar atau tahapan observasi, pada tahap ini supervisor melakukan observasi mengajar di kelas. Yang terakhir, pertemuan balikan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan bersifat profesional dan humanistik. Yang keempat, selain menguji kemampuan siswa, juga menguji kemampuan pembimbing. Artinya, supervisi klinis ini selain menguji kemampuan siswanya, juga menguji kemampuan pembimbing. Yang kelima, harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten. Selanjutnya, karakteristik supervisi klinis. Yang pertama, supervisi klinis berlangsung dalam bentuk hubungan tatap muka antara supervisor dan guru. Artinya tidak bisa dilakukan secara virtual, harus dilakukan dengan tatap muka langsung atau bertemu langsung. Yang kedua, tujuan supervisi klinis adalah untuk pengembangan profesional guru. Artinya karakteristik supervisi klinis tujuan utamanya untuk pengembangan profesional guru. Yang ketiga, kegiatan supervisi klinis ditekankan pada aspek-aspek yang menjadi perhatian guru serta observasi kegiatan pengajaran di kelas. Yang keempat, observasi harus dilakukan secara cermat dan mendetail. Yang kelima, analisis terhadap hasil observasi harus dilakukan bersama antara supervisor dan guru. Artinya, untuk analisis hasil observasi tidak boleh dilakukan secara sepihak antara
pihak supervisor saja atau pihak guru saja, harus dilakukan bersamaan. Yang terakhir, hubungan antara supervisor dan guru harus bersifat kolegial, artinya bersifat seperti teman sejawat dan bukan bersifat otoritarian. Selanjutnya, proses supervisi klinis. Di sini, perilaku supervisor terbentang dalam garis kontinu, artinya perilaku supervisor. Di sini supervisor berperan sebagai pendengar yang mengklarifikasi, sebagai pendorong, yang mempresentasikan, sebagai pemecah masalah, yang bernegosiasi, yang mendemonstrasikan, yang memastikan, sebagai standarisasi, dan sebagai penguat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun. Saya akan melanjutkan materi dari teman sekelompok saya, yakni saudari Misratul Aini, tentang supervisi klinis. Yang selanjutnya yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis adalah merupakan suatu proses yang terjadi atas sejumlah tahapan yang terbentuk siklus. Bapedal 2004 menyebutkan ada bahwa 3 tahap atau aktivitas. Itu adalah yang pertama tahap perencanaan atau tahap pertemuan awal, yang kedua tahap observasi mengajar, dan yang terakhir atau yang ketiga itu tahap evaluasi dan analisis atau pertemuan balikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulindra Amelia. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, Faizatun. Adapun materi yang saya dapat ialah tahap perencanaan awal. Dalam tahap ini, supervisor dan guru bersama-sama membicarakan rencana tentang keterampilan yang akan diobservasi dan dicatat. Suatu komunikasi yang efektif dan terbuka diperlukan dalam tahap ini guna mengikat supervisor dan guru sebagai partner di antara suasana kerja yang harmonis. Nah, tahap kedua, tahap observasi mengajar. Pada tahap ini, guru melatih tingkah laku mengajar berdasarkan komponen keterampilan dasar mengajar yang telah disepakati dalam pertemuan pendahuluan. Supervisor dapat juga mengadakan observasi dan mencatat tingkah laku siswa di kelas serta interaksi antara guru dan siswa. Baiklah, hanya ini yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman sekelompok saya tadi, yakni Wulindra Amelia, tentang supervisi klinis. Adapun yang akan saya bahas kali ini itu adalah tahapan-tahapan dari supervisi klinis. Seperti kita ketahui atau seperti penjelasan sebelumnya, yakni ada 3 tahapan. Ada tahap pertemuan pendahuluan, ada tahap pengamatan mengajar, dan yang ketiga adalah tahapan pertemuan balikan atau tahap evaluasi atau analisis. Sebelum pertemuan balikan itu dilaksanakan, diharapkan seorang supervisor itu mengadakan analisis terlebih dahulu tentang analisis pendahuluan tentang rekaman observasi yang dibuat sebagai bahan dalam pembicaraan pada tahap ini. Jadi, ketika seorang supervisor itu akan melakukan pertemuan balikan, itu seorang supervisor itu diharapkan terlebih dahulu untuk mengadakan analisis tentang rekaman observasi yang telah dibuat oleh guru dalam proses belajar mengajar sebagai bahan dalam pembicaraan tahap pertemuan balikan ini. Dalam hal ini, supervisor harus mengusahakan suatu data yang objektif, menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif bersama dengan guru tentang apa yang telah berlangsung dalam mengajar. Jadi ketika selesai mengadakan analisis, diharapkan supervisor akan memberikan suatu data yang bersifat objektif, di mana
Hasil analisisnya itu nanti harus menginterpretasikan secara kooperatif bersama dengan guru tentang apa yang berlangsung dalam proses belajar mengajar. Adapun langkah-langkah utama yang dapat dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh seorang supervisor pada tahap pertemuan balikan ini adalah yang pertama, menanyakan perasaan guru secara umum atau kesan umum guru ketika ia mengajar serta memberi penguatan. Kemudian mereview tujuan pelajaran sesuai dengan apakah sesuai nih tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru itu, apakah sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau sesuai dengan silabusnya. Kemudian mereview target keterampilan serta perhatian utama guru. Artinya mereview target utama atau fokus utama seorang guru ketika proses belajar mengajar. Kemudian menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran berdasarkan target dan perhatian utamanya. Jadi supervisor itu harus selalu menimbang perasaan atau kesan guru. Jadi nggak semena-mena gitu supervisor itu dalam menentukan atau memutuskan keputusan gitu, mengambil keputusan. Kemudian langkah kelima, yakni menunjukkan serta mengkaji bersama guru hasil observasi atau rekaman data yang telah dibuat. Jika rekaman data yang dibuat tadi sebagai proses belajar mengajarnya. Mengkaji bersama guru, ingat di sini ada kata bersama, itu berarti harus terjadi bersama-sama dengan guru, tidak hanya seorang supervisor itu saja yang melakukannya. Kemudian menanyakan perasaan guru, kembali lagi menanyakan perasaan guru setelah melihat rekaman data tersebut. Kemudian menyimpulkan hasil dengan melihat apa yang sebenarnya merupakan keinginan atau target guru dan apa yang sebenarnya telah terjadi atau tercapai. Jadi ketika seorang supervisor nih udah menjalankan langkah 1 sampai 6, nah nanti langkah 7-nya itu adalah menyimpulkan hasil observasinya itu dengan melihat apa yang sebenarnya merupakan keinginan atau target guru dan apa yang sebenarnya telah terjadi atau tercapai. Kemudian langkah terakhir itu adalah menentukan bersama-sama dan mendorong guru untuk merencanakan hal-hal yang perlu dilatih atau memperhatikan atau yang perlu diperhatikan pada kesempatan berikutnya. Jadi tugas akhir dari seorang supervisor di dalam supervisi klinis itu adalah menentukan atau mendorong guru dalam merencanakan hal-hal yang perlu dilatih atau diperhatikan pada kesempatan berikutnya. Misalnya nih pada kesempatan kali ini tuh ada kekurangan dalam proses belajar mengajar yang ditunjukkan oleh guru sehingga target yang diinginkan guru itu tidak tercapai. Nah, nanti itu tugas supervisor untuk merencanakan hal-hal yang perlu dilatih. Ini bukan cuma tugas supervisor sebenarnya, tapi dibarengi dengan tugas guru juga. Di sini punya andil yang besar. Nanti merencanakan hal-hal yang perlu dilatih atau apa yang menjadi kekurangan guru itu nanti akan ditentukan oleh supervisor itu apa saja yang harus ditingkatkan gitu. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen keterampilan dasar mengajar. Proses belajar mengajar di kelas itu bukan sesuatu hal yang sederhana. Proses belajar mengajar itu bukan suatu hal yang simple gitu, tetapi merupakan suatu hal yang kompleks. Banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan seorang guru di depan kelas. Ya, ada banyak sekali faktornya. Para ahli mengingatkan bahwa mengajar itu bukan seperti orang memasukkan uang ke bank. Mengutip Marshall McLuhan mengatakan, soalnya bukan apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana melakukannya. Berarti mengajar itu bukan masalah tujuan tercapainya, tetapi bagaimana proses mencapai tujuan itu. Karena mutu proses jauh lebih penting dari pencapaian tujuan. Sebab tujuan bisa saja dicapai oleh guru dengan berbagai cara atau jalan pintas. Namun, apakah pengalaman belajar itu sudah sampai kepada siswa dan dapat bertahan lama dan dapat digunakan untuk belajar lebih lanjut? Karena itu,
Wiles menekankan bahwa supervisi is assistant in the development of a better teaching learning situation, yang artinya supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik, yang jelas sasarannya itu adalah proses gitu. Jadi dalam belajar itu nggak penting hasil akhirnya, bukan nggak penting sih sebenarnya, tetapi yang lebih penting itu adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya gitu. Ya, tadi ya, ingat ya, prosesnya yang penting. Kemudian, karena itu proses belajar mengajar di kelas itu memerlukan penguasaan keterampilan dasar yang kuat untuk mendukung seorang calon guru menjadi guru yang memiliki kepercayaan yang tinggi di muka kelas. Menurut Jamarah, itu menyebutkan bahwa ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru jika ingin proses belajar mengajarnya itu berhasil. Yang pertama, keterampilan memberi penguatan, kemudian keterampilan bertanya, keterampilan variasi, keterampilan menjelaskan, kemudian keterampilan menutup pelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, ke-8 keterampilan ini itu setidaknya itu wajib dimiliki oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar untuk menentukan keberhasilan seorang guru dalam belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Quotes hari ini adalah dari Albert Einstein, yakni berusahalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dalam supervisi klinis ini itu adalah supervisi klinis itu nggak jauh berbeda dengan praktek kedokteran ya, dimana seorang pasien itu memberikan keluhan-keluhannya, kemudian nanti dokter akan mencoba untuk mencari solusi dari keluhan tersebut. Sama dengan supervisi klinis itu, guru itu menyampaikan keluhannya, menyampaikan perasaan atau kesannya, kemudian nanti supervisor akan memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Tapi yang perlu ditekankan bahwa dalam supervisi klinis itu perasaan guru atau kesan atau perasaan guru ketika mengajar itu sangat penting di sini. Jadi itu aja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.